Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini seputar Trah Ngadirejo, yang merupakan trah yang sangat dihormati dan disegani oleh beberapa sesepuh spiritual dan budayawan di Nusantara. Karena Suwargi Eyang Ngadirejo sendiri merupakan salah satu pendiri dari beberapa komunitas spiritual dan pendiri sekte kuno yang ada di Nusantara. Kisah ini bermula dari Trah Ngadirejo ke-8. Konon, menurut Jangka, jika melewati trah ke-7, pasti akan ada saja gonjang-ganjing dan bala bencana, baik dari dalam maupun dari luar, yang fatalnya biasanya berasal dari dalam. Cerita ini berawal dari tahun 1990 dan berlangsung hingga sekarang, dan peristiwa ini terjadi setelah berpulangnya Suwargi Eyang Ngadirejo yang ke-8 pada tahun 1987. Eyang merupakan sosok yang misterius, penuh tanda tanya, dan tidak banyak bicara. Bahkan urusan klinik dan kenalan-kenalan beliau yang merupakan penggede pada tahun itu pun beliau tutup rapat. Karena beliau memilih untuk fokus membuka toko kain di wilayah pasar. Sedangkan Eyang Putri lebih fokus ke wedding organizer dan cateringnya yang sangat laris pada masa itu, yang bahkan konon pengantin yang dirias Eyang Putri mangklinginya luar biasa. Karena Eyang menggunakan makeup khusus yang sudah diritualkan. Bahkan, Suwargi Eyang Putri selalu berpuasa atau lelaku ketika akan ada mantenan. Klien beliau, salah satu artis sesepuh ternama ibu kota. Eyang Putri yang masih merupakan keturunan priayi, dan Eyang Ngadirejo yang juga keturunan peranakan, merupakan pasangan suami istri yang disegani. Bahkan, nama beliau berdua hingga sekarang pun masih mempunyai kesan mendalam bagi beberapa orang, terutama penganut spiritual, pengobatan alternatif, beberapa budayawan, dan juga sesepuh agama penghayat. Iya, sedahsyat itu nama beliau berdua. Bahkan cucunya pun yang diberi warisan tentang ilmu kebatinan beliau hanya 2 orang. Sisanya hanya ketempelan atau lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata Eyang Kakung memberikan pesan kepada temannya bahwa kunci trah ada pada cucu pertama dari anak laki-laki satu-satunya. Disinilah babak awal hancurnya Trah Ngadirejo. Pertumpahan darah tiada henti, karma berlanjut dan berlangsung hingga detik ini. Suwargi Eyang mempunyai banyak anak, tapi hanya mempunyai 2 anak laki-laki, di mana 2 anak laki-laki ini mempunyai sifat yang sangat bertolak belakang. Dari dulu, Suwargi Eyang selalu berpesan bahwa tidak boleh mencari tahu silsilah dan gelar atau apapun yang berbau trah. Namun nampaknya pesan Eyang ini menjadi awal malapetaka. Perpecahan mulai terjadi, perebutan trah dan pemegang kunci mulai terjadi. Banyak pengakuan mulai muncul ke permukaan. Perasaan jumawa dan jawara justru timbul dari menantu Eyang yang notabene laki-laki semuanya. Padahal, Eyang sudah menitipkan pesan bahwa pemegang kunci trah adalah cucu pertama dari anak laki-laki pertamanya. Namun tidak ada satupun yang mengindahkan hal itu, mengingat bahwa semua haus kekuasaan, kejayaan, dan kedikdayaan. Hingga suatu hari, sepeninggal Eyang Kakung, Eyang Putri memanggil semua anak-anak dan cucunya untuk berkumpul. "Mas, Mbak, kalian kan sudah dewasa. Ibu pengen
kalian lebih dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan. Tidak saling berdebat atau lari ke hal yang dilarang. Kalian kan masih turunan priayi, jadi jaga sikap kalian. Jangan sampai keblinger, karena bapak sudah gak ada. Dan ibu rasa kalian semua sudah dewasa, sudah bisa mikir mana yang baik dan buruk. Jangan sampai bikin kerah, kata Eyang Putri. Iya Yang, jawab kami semua kompak. Eyang Putri merupakan satu-satunya orang yang kami segani setelah berpulangnya Eyang Kakung. Bahkan beberapa tradisi peninggalan Eyang sampai sekarang masih saya lakukan. Kala itu, setelah Eyang memanggil seluruh anak cucunya, di satu sisi ada salah satu dari menantunya yang berniat tidak baik terhadap Eyang Putri. Ibu tidur aja, sisanya biar kami yang beresin, ucap Bu Deros, anak kedua Eyang. Iya Bu, ibu tidur dulu aja, jangan dipaksa, kata Pak Deros. Enggak, aku gak apa-apa. Cuma sedikit lelah karena masak seharian. Maklum, aku sudah mulai tua, sedangkan semua aku yang ngurus, kata Eyang. Lalu gunanya kami ada di sini apa Bu? Kalau bukan membantu ibu, tanya Tante Ayu kepada Eyang. Nanti juga kalian semua tahu apa tujuan kalian semua ngumpul di sini, ucap Eyang. Malam ini Eyang Putri harus mengambil sebuah keputusan besar, di mana keputusan ini adalah keputusan yang akan disesali Eyang. Detik-detik mengangkatnya beliau kelak. Lama sekali Eyang terdiam di dalam kamarnya. Entah apa yang dilakukan Eyang, tapi sayup-sayup terdengar alunan gending Jawa dari pendopo belakang rumah Eyang. Makin lama, alunan gending Jawa semakin riuh terdengar. Biasanya, kalau seperti ini akan ada tamu agung atau akan ada bala bencana. Kami semua terdiam dan sontak menghentikan kegiatan apapun yang sedang kami lakukan. Tak lama kemudian, terdengar nyanyian dari pesinden, disusul dengan aroma wewangian, cendana, dan kantil yang menyatu, seiring dengan datangnya rinai hujan yang turun. Tak ada satupun dari kami yang bergerak, bahkan kaki yang kesemutan pun kami tahan. Hening, sunyi, senyap, hanya suara hujan dan suara pesinden yang entah datang dari mana. Bahkan di pendopo itu hanya ada alat-alat karawitan yang sudah tertutup debu, karena sudah tidak pernah dimainkan lagi sejak Eyang Kakung mangkat. Pak, Eyang lama banget sih. Jangan-jangan Eyang pingsan, tanyaku. Hus, kata Bu Delin sambil melotot padaku. Tak berselang lama, Eyang keluar dari kamarnya dan meminta kami untuk duduk bareng. Tapi berdasarkan keluarga inti kami masing-masing, Eyang membagikan beberapa benda peninggalan. Yang anehnya, hanya papakulah yang tidak mendapatkan apapun. Aku mau protes, tapi aku terlalu kecil ketika itu. Semua anak cucunya mendapatkan bagiannya. Di tahun 2000, santet pertama muncul dan mengenai menantu kesayangan Eyang. Seluruh keluarga kebingungan karena berita kematian Pak Deyoso yang mendadak. Anehnya, ketika beliau meninggal, bukan wewangian yang tercium, melainkan bau busuk aroma kematian. Aku mau cerita ke kamu, tapi jangan ke sini, kata Bu Deyoso, istri Pak Deyoso kepada papaku. Cerita apa Mbak? Tanya papaku. Masmu itu sudah bersekutu sama setan. Aku nggak tahu tujuannya apa. Tapi yang jelas, kali ini tumbalnya dia sendiri, kata Bu Deyoso. Gimana ceritanya Mbak? Tanya papaku. Aku belum tahu gimana cerita aslinya. Yang jelas, dia mati karena ulahnya sendiri, kata Bu Deyoso. Malam tahlilan ketiga Pak Deyoso disambut dengan bau busuk seantero rumah dan bau anyir darah. Bahkan seluruh makanan yang seharusnya digunakan untuk tahlilan mendadak basi. Nasi yang baru matang pun seketika menjadi basi. Timbul belatung dari setiap lauk yang dimasak. Seluruh orang yang ikut membantu ketakutan. Hingga tak lama kemudian, terdengar suara benda jatuh yang teramat kencang dan disusul dengan suara arangan memilukan. Kami semua mendengarkan hal itu. Bahkan kasak kusuk yang terdengar itu adalah suara Pak Deyoso yang tersiksa.
Seolah tak cukup sampai di situ saja. Bahkan air yang keluar dari keran yang akan digunakan untuk membersihkan beras pun berubah menjadi darah. Iya, darah. Tidak hanya campuran air dan darah, melainkan memang darah yang mengalir. Jika kalian mengira itu berakhir, nyatanya tidak. Daging yang akan dimasak berubah menjadi gumpalan-gumpalan daging yang bercampur nanah. Seolah kurang, ayam segar yang dibeli semua berubah menjadi ayam tiren. Tahlilan 3 harian itu berubah menjadi kepiluan dan malu. Aku melihat Eyang berjalan tanpa alas mengelilingi rumah Bude. Eyang mengajak cucu kesayangannya untuk membantunya, dan semua cucu Eyang turut andil kecuali aku. Karena aku bawa sial menurut Eyang. Memang setelah itu semua berjalan lancar dan baik sebagaimana mestinya. Semua kembali normal, walaupun masih nampak kengerian dari air muka para warga yang turut andil pada saat itu. Tapi semua tertutupi karena mereka tidak ingin kena bala. Mungkin dari kalian sudah pernah tahu tentang pocong hitam, pocong putih, dan pocong abu-abu. Tapi pernahkah dengar tentang pocong hijau atau merah? Konon kabarnya merupakan peliharaan orang dengan ilmu hitam linui, di mana syarat memilikinya pun tidak gampang. Malam itu, setelah acara 3 harian Pak Deyoso, kami semua tertidur berjejer di ruang tengah karena kamar sudah penuh dan tidak ada lagi tempat. Tepat pukul 1 dini hari, sepupuku Iput berteriak. Ternyata dia kerasukan. Di situ hanya aku yang tidak menangis dan tidak panik. Lagian untuk apa panik dan menangis? Toh dia kesurupan karena salahnya sendiri. Tak lama setelah Iput, disusul sepupuku yang lain. Mereka kesurupan secara bergantian. Hanya aku yang tidak mengalaminya. Entah aku yang terlalu tidak peka atau bodoh amat, karena aku memilih melanjutkan tidurku. Sampai kemudian pukul 03.00 aku terbangun. Mah, itu banyak pocong deh. Ada yang warna hijau tuh di depan. Katanya nyariin Bude Yoso, minta Bude bayar utangnya. Kataku disambut dengan pelototan banyak orang karena mereka tidak percaya kata-kataku. Akhirnya aku tidak dapat tertidur lagi karena aku merasa bahwa pocong-pocong itu mengawasiku dari luar dengan muka yang rusak dan berbelatung. Mah, lihat deh mah, itu loh di bawah pohon belimbing. Mama rengekku. Kamu itu jangan ngaku-ngaku bisa lihat. Mana bisa kamu lihat kayak gitu? Kamu itu cuma cucu bawa sial karena kamu lahir barengan sama Sengkolo. Gara-gara kamu Eyang meninggal. Kalau Eyang gak meninggal demi kamu, mungkin Eyang masih hidup demi biar kamu bisa lahir nantinya. Makanya Eyang kamu yang berkorban, bukannya bersyukur udah dilahirin, malah ngomong yang enggak-enggak, kata Budelin. Jujur, aku terdiam. Pantas saja Eyang tidak pernah melihatku. Bahkan aku selalu diasingkan. Tidak seperti cucunya yang lain. Mama melihatku dengan tatapan aneh. Aku tahu Mama juga sakit hati mendengarnya. Hanya karena aku lahir bertepatan dengan 1000 hari meninggalnya Eyang, aku selalu dicap pembawa sial. Siapa juga yang mau lahir bertepatan dengan 1000 hari kematian Eyangnya? Kalau boleh minta, aku juga gak mau. Apalagi dilahirkan dari keluarga besar macam kalian. Sejak saat itu, dendamku kepada mereka kian bertambah. Kematian Pak Deyoso merupakan babak baru dari serangkaian teror yang berujung kematian. Entah sudah berapa banyak orang yang membantu, yang akhirnya berakhir dengan meregangkan nyawa. 40 hari pasca kematian Pak Deyoso, seluruh keluarga besar mengalami kepanikan massal karena Pak Dedarso menyusul tepat pada 40 hari setelah meninggalnya Pak Deyoso. Bagaimana tidak panik? Pak Dedarso meninggal dalam kondisi telanjang bulat. Seluruh lubang pada tubuhnya mengeluarkan nanah. Padahal malamnya beliau baru saja pulang dari rumahku dan bertanya kepada papaku tentang teka-teki hal aneh yang menimpa seluruh keluarga besar kami. Dan ternyata keingintahuannya berujung kematiannya yang tidak wajar. Pah, apa nanti keluarga kita nasibnya bakalan sama kayak Mas Darso? Tanya mamaku. Aku gak tahu mah.
Yang penting sekarang anak-anak kita jaga baik-baik. Kita fokus pada keluarga kita saja, ucap papa menenangkan mamaku. Walau hatinya bergejolak ketakutan, tapi ia harus tetap tenang. Atas saran temannya, papaku pergi menenangkan dirinya ke salah satu pondok pesantren terbesar dan tertua di Jawa Timur. Karena sudah ada kematian dalam jarak dekat dan berhentinya beberapa usaha papa, ditambah mendadak ada ketegangan antara papaku dan keluarga besar mama. Sebagai anak laki-laki tertua, aku tahu papaku memikul beban yang teramat berat. Makanya, ketika beliau memutuskan untuk menenangkan diri, kami pun mendukungnya. Dan aku sebagai anak sulung, sang pembawa sial menurut keluarga besar papaku, harus bisa menjaga mama dan adik-adikku. Siang itu, telepon rumahku berdering. "Halo," ucapku. "Ini papa, kamu hati-hati di rumah ya. Jaga mama dan adik-adik kamu. Papa percaya kalau kamu bisa. Ingat, jangan gegabah, jangan emosi. Minggu depan papa pulang. Jangan bilang mama kalau papa telepon kamu," kata papa. "Iya pak, baik," jawabku. "Telepon dari siapa?" tanya mama. "Salah sambung mah," jawabku asal. "Oh ya udah, mama lagi masak nasi. Tolong nanti kamu cek ya. Mama mau sholat dulu," ucap mama. "Iya mah," jawabku. Aku pun berjalan ke dapur. Memikirkan ucapan papa membuatku pusing. Sesampainya di dapur, aku mengecek nasi yang sudah ditanah oleh mama. Tapi aku kaget setengah mati karena ada rambut di nasi itu. Dan ketika aku menariknya, rambut itu panjang sekali, seolah-olah tidak ada habisnya. Rambut mama tidak sepanjang ini. Lalu, ini rambut siapa? Tanyaku dalam hati. Aku masih sibuk menarik rambut itu karena aku menariknya dan langsung aku gulung. Tanpa aku sadari, ternyata sudah nyaris membentuk bola. "Astagfirullahaladzim," ucap mama mengagetkanku. "Itu apa? Rambut siapa itu?" tanya mama padaku. "Enggak tahu mah. Tadi ada di dalam nasi yang mama masak. Terus aku tarik, ternyata panjang banget mah," ucapku. "Matiin kompornya, kita pulang ke rumah si Mbah dulu, sampai papa pulang," kata mama. "Terus sekolahku bagaimana mah?" tanyaku. "Berangkat dari rumah si Mbah. Nanti bareng mama berangkat naik bis," kata mama. Kami pun mempersiapkan apa saja yang akan kami bawa saat itu. Seragam sekolah, buku-buku pelajaran, dan sepatu yang paling utama. Setelah semua telah kami persiapkan, kami pun bergegas untuk pergi ke rumah si Mbah. Dari kejauhan, aku bisa melihat ada sepasang kaki yang mengelilingi rumahku. Bahkan rumahku hanya sebatas lututnya. Tapi aku hanya diam, karena aku tidak ingin menambahkan kepanikan mama. Aku terus melihat ke atas, karena aku ingin melihat seluruh badan dan mukanya. Tapi nihil, aku gagal melihatnya. Jika dia jahat, kenapa dari tadi aku melihatnya menelan segala bentuk pocong dan kuntilanak? Bahkan genderuwo yang konon kabarnya kuat pun tak berani mendekat. Aneh bukan? Aku tidak tahu dia berada di sisi mana. Yang aku tahu, dia memakan seluruh wujud serangan yang berusaha menyerang kami. Yang terakhir aku lihat, ia menelan banaspati bulat-bulat, dan semua genderuwo tunduk padanya. Ini aneh. Tapi apa? Di perjalanan, aku hanya terdiam karena kepalaku sakit, dan aku merasa mual karena harus melihat seluruh kejadian barusan. Aku masih bergedik ngeri jika membayangkan itu semua. Sesampainya di rumah si Mbah, aku melihat Mbah Kakung yang sibuk membersihkan kamarnya. "Untuk apa ini, Mbah?" tanyaku. "Dibersihin aja. Siapa tahu nanti digunakan. Kamu mau yang mana?" tanya si Mbah padaku. Mataku melihat beberapa gaman si Mbah. Ada yang seperti trisula, ada keris luk 7 dengan kepala pegangannya berbentuk kepala naga. Ada juga keris kecil, keong buntet, tapi mataku tertuju pada arca mungil dan sebuah belati kecil emas
dengan ukiran berbentuk naga dan tulisan asma Allah. "Kalau yang ini apa, Mbah?" tanyaku. "Itu golek dan cundrik. Cundriknya nanti Mbah kasih kalau kamu udah gede. Kalau goleknya nanti kalau kamu mau merantau," kata Mbah Kung padaku. "Emangnya nggak bisa dibawa sekarang, Mbah?" tanyaku. "Belum waktunya. Kalau udah waktunya, jangankan ini, semua juga bisa kau bawa," kata Mbah Kakung. Aku masih tidak paham kenapa Mbah Kakung membersihkan gamanya menggunakan uli atau gemblong. Baru setelahnya dibersihkan dengan air bunga dan dijemur. "Mbah, yang ini kok bau darah ya?" tanyaku sembari jemariku menunjuk salah satu pusaka tanpa warangka dengan look 13 terukir naga, dengan pegangan pada keris itu membentuk seperti kepala ular. Bukannya menjawab pertanyaanku, Mbah Kakung justru tertawa. "Kamu gak makan?" tanya Mama. "Iya, Mah, sebentar lagi," kata Mbah Putri. "Lagi dimasakin nasi jagung, Mah, sama sambal kelapa," ucapku. "Ya sudah, kalau begitu sekarang mandi, terus belajar. Besok pagi kan harus berangkat pagi, soalnya naik bis," kata Mama. "Oh iya, Mah," jawabku. Setelah selesai semuanya, aku pun mulai belajar, walau harus kuakui bahwa rumah si Mbah memang tidak seperti rumahku. Rumah si Mbah hanya berlantai semen dan belum menggunakan lampu. Bahkan kipas angin pun tidak ada. Tapi aku nyaman sekali berada di sini. Tak lama kemudian, ketika aku hendak tidur, aku mendengar sayup-sayup orang berbicara. Aku hanya bisa mendengar bahwa Mbah Kakung bilang bahwa yang membuat gara-gara adalah santet sanak kadang, di mana santet ini tidak akan berhenti sebelum seluruh keluarga mati. Lalu, aku mendengar mamaku terisak. Mama menangis, karena dari awal mama menikah pun, keluarga papa tidak pernah menganggap mama. Ditambah lahirnya aku sebagai anak pembawa sial. Bahkan tidak jarang saudara papa memanggil mama dengan sebutan Kere Munggah Bale. Akhirnya, papa pulang dari pondok pesantren itu. Papa pulang bersama temannya. Tidak lama, papa masuk ke rumah Simbah dan asik mengobrol dengan Mbah Kakung. Mereka berbicara bertiga di ruang tamu. Aku hanya sekilas mendengar pembicaraan mereka tentang irengan, abangan, dan ilmu calon arang. Kalau tidak salah, mereka juga menyinggung tentang haid pertama anak perawan. Tapi untuk apa darah haid pertama? Apa untuk santet? Atau untuk pelet? Sudahlah. Mereka bertiga masih asik ngobrol. Kemudian Mbah Putri dan Mama menyusul ke ruang tamu. Tak lama kemudian, aku mendengar Mbah Putri berkata, "Ayo, ngitung gigi," ucap beliau. Ketahuan juga kalau aku menguping pembicaraan mereka. Kemudian teman papa memanggilku. "Kamu kemarin di rumah ada kejadian apa aja?" tanya Gus Malik teman ayah padaku. "Ngelihat apa ya Gus maksudnya?" tanyaku. "Maksudnya, ada kejadian aneh gak yang bikin kamu sama mama akhirnya pergi ke rumah Simbah?" ucap Gus Malik. "Kejadian apa ya Om?" tanyaku. "Apa aja? Coba kamu ceritakan semuanya," ucap Gus Malik. Aku melihat Mama, meminta persetujuan dari Mama. Begitu Mama mengiyakan, aku mulai menceritakan semuanya. Mulai dari rambut panjang hingga si pemakan bala, semua aku ceritakan tanpa jeda. Semua yang ada di ruangan satu persatu melihatku. Aku melihat kekagetan dari air muka mereka. Bagaimana tidak mengagetkan, aku bisa bercerita dengan detail tentang semuanya, termasuk jejak kaki macan yang aku dengar di setiap malamku. "Kamu beneran lihat dia makan banaspati?" tanya Papa. "Iya, Pak. Dia kan tinggi banget. Rumah kita aja cuma selutut dia," ucapku. "Terus bagaimana caranya kamu bisa lihat dia makan itu semua?" tanya Papa. "Dia kayak mengecil gitu, Pak. Sampai tinggi dia hanya beberapa meter dari atap rumah," jawabku. "Sudah ketemu beneran apa bohong kamu?"
Tanya papa sedikit menegaskan. Bentuknya tinggi. Mungkin kalau jalan, sekali melangkah 1 kilometer. Terus ada tanduk di kepalanya, Pak, kayak kerbau. Tapi warna badannya agak hijau, kayak buto hijau. Kayak kita aja. Tapi auranya serem, Pak, ucapku. Aku melihat papaku hanya terdiam. Si Mbah melihatku tak percaya juga. Semua yang ada di situ seolah tak percaya dengan apa yang aku ceritakan. Susah, Mas. Penjaganya milih jaga anakmu, ucap Gus Malik. Ya, tapi nggak gini caranya, ucap papa. Memangnya itu apa sih? Kenapa mereka khawatir? Toh aku tidak tahu itu apa. Justru aku ngeri karena ada makhluk yang sanggup menelan itu semua. Segala bentuk santet dan dedemitan dia telan. Jujur, itu menyeramkan untukku. Mengingat buto ijo saja tidak senekat itu untuk memakan temannya, gumamku. Tiba-tiba tetangga si Mbah datang ke rumah dengan tergopoh-gopoh. Bah, ada telepon, ucap Pak Madi. Buat siapa? Tanya si Mbah. Buat Nak Alek, kata Pak Madi. Ternyata telepon itu dari Eyang Putri untuk Papa. Papa diminta ke rumah Eyang. Papa dan Gus Malik berangkat ke rumah Eyang malam itu juga. Karena kata Eyang ada hal yang penting. Sungguh, aku tidak peduli sama sekali apapun yang terjadi dengan keluarga Papa. Harusnya tidak menjadi tanggung jawab Papa. Merepotkan saja mereka semua. Aku memang sebenci itu dengan keluarga Papa. Bahkan sampai sekarang aku masih belum bisa memaafkan mereka karena mereka terlalu egois dan terlalu jahat, dan keluargaku dibikin porak-poranda oleh kebejatan mereka semua. Keesokan harinya, Papa pulang dengan muka masam dan lesu. Hari ini, Simba sengaja memintaku untuk tidak berangkat ke sekolah. Bahkan, Mama juga tidak pergi ke kantornya. Aku rasa akan ada hal penting yang terjadi. Ternyata, seluruh keluarga Papa menyerahkan urusan santet ini ke Papa. Dan aku rasa mereka sudah tidak waras. Mereka hanya akan menjadi beban dan menambah drama di dalam kehidupan kami. Tapi aku bisa apa? Eyang sendiri yang meminta. Dan aku yakin pasti Papa tidak akan bisa menolak. Benar saja, drama pun dimulai. Ternyata Papa diminta untuk mengadakan pengajian akbar untuk menangkal teror santet itu. Tapi aku bisa apa? Kalaupun aku yang bicara, pasti nggak ada yang akan mempercayainya. Segala persiapan menjelang pengajian akbar pun dimulai. Aku baru tahu bahwa Papa punya kenalan Habib atau Kiai. Wajah-wajah mereka tampak tak asing bagiku. Lalu aku melihat teman Mbah Kakung, namanya Mbah Wongso. Aku pun menghampiri beliau untuk bertanya kabar. Hingga tak lama, mamaku memanggil, memintaku untuk menjaga adikku. Karena semua orang akan mulai sibuk. Apalagi Eyang Putri dan rombongannya akan segera datang. Jadi segala sesuatu harus dipersiapkan. Jujur, aku lelah dengan drama. Bayangkan saja, anak usia 10 tahun sudah terjebak dengan segala macam drama keluarga. Rasanya ingin pindah keluarga saja. Apalagi dari dulu, Eyang Putri lebih peduli kepada adikku dibandingkan aku. Itu belum seberapa dibandingkan perundungan yang harus aku telan dan aku dapatkan dari keluarga besar Papa. Eyang Putri dan seluruh rombongannya semua datang, dan tentunya disertai tatapan nyinyir dari semuanya, tapi hanya pencitraan ketika sedang di hadapan para habib dan kiai. Aku tahu, tapi aku memilih bodoh amat karena aku tidak ingin menguras emosiku untuk hal sia-sia. Malamnya, tidak lama setelah acara pengajian, entah mengapa terjadi kesurupan massal, termasuk saudara-saudara sepupuku pun ikut kesurupan. Jika satu tertolong, maka akan ada lagi, begitu seterusnya, hingga pada puncaknya. Aku tidak tahu bagaimana awalnya. Mendadak, ada salah satu seorang dari peserta pengajian muntah darah. Padahal ia tidak termasuk yang kesurupan massal. Justru ia termasuk yang ikut menangani para korban kesurupan massal. Satu persatu muntah darah.
Bahkan, salah satu santri jebolan pondok pesantren pun menjadi korban. Ia paling parah mengalami muntah darahnya karena darahnya bercampur daging busuk dan tangan bayi. "Mah, itu kayak tangan bayi deh," ucapku. "Us, kamu," ucap mama sambil membekap mulutku agar aku tidak ikut campur. Mama hanya tidak ingin mendengar kalimat anak pembawa sial yang tersemat untukku terucap dari mulut keluarga papa. Dari kejauhan, aku melihat Gus Malik, Kiai Hamim, dan Habib Farhan berjalan mendekat ke arah kami. "Kamu hafal ayat kursi? Hafal doa Nabi Yunus?" tanya Gus Malik padaku. "Hafal, Gus. Alhamdulillah." "Ada apa, Gus?" tanyaku. "Coba kamu baca dan kamu tulis," ucap Gus Malik. Aku pun menyerahkan tulisanku kepada Habib Farhan. Kemudian, beliau mengelus kepalaku sambil memintaku untuk tetap sabar. Aku pun hanya menganggukkan kepalaku. Aku hanya melakukan ini untuk mama dan papaku, bukan untuk yang lainnya. Entah apa yang terjadi, bukannya aku mau overproud, tapi tak lama kesurupan massal itu dapat teratasi dan berubah menjadi pingsan massal sebelum menjadi isak tangis. Karena ada salah satu santri yang meregangkan nyawanya. Ada satu korban yang bukan berasal dari keluarga papa. Ini kejadian pertama, sebelum akan ada lagi kejadian selanjutnya yang memakan korban di luar keluarga papa. Kejadian yang hanya membuat kebencianku menumpuk terhadap keluarga papa. 7 hari pasca pengajian akbar pagi itu, papaku kelihatan aneh. Jalannya tidak seperti biasanya. Dan entah kenapa, punggung dan kaki papa terlihat membengkak, seperti ada tempurung kelapa. Bahkan untuk berjalan pun, papa dibantu oleh mama. Aku tidak pernah melihat papa seperti ini. Terlihat kesakitan dan lemah, bahkan seperti tidak ada darah yang mengalir pada tubuhnya. Ya Tuhan, cobaan apa lagi kali ini? Pagi itu, rumahku ramai sekali karena kedatangan Gus Malik dan para santrinya, yang disusul dengan Habib Farhan dan para santrinya. Dan tak lama, teman lama papa, Pak Sastro, datang tergopoh-gopoh, menaruh sepedanya dengan asal. Aku tidak jadi ke sekolah, karena sejak santet itu mengganggu keluargaku. Aku memang jarang pergi ke sekolah, karena harus bergantian dengan mama, menjaga adikku yang masih balita, dan sekarang harus menjaga papa. Tak lama setelah mereka berkumpul, mereka memindahkan papa ke kamarku. Karena selain posisi kamarku yang berada di depan, juga katanya di kamarku yang energinya paling bagus buat melepas segala jenis santet. Itu untuk pertama kalinya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa benda-benda tidak masuk akal bisa keluar dari badan, bahkan bangkai binatang pun ikut keluar. Mereka semua memintaku untuk memegang kepala papa, dan entah kenapa, ketika aku tarik, keluarlah ikatan kawat dari kepala papa. Tidak hanya itu, bahkan dari perut papa keluar bongkahan bangkai kucing hitam dan bayi. Jujur, aku menangis melihat beliau, karena ini bukan salahnya. Papa hanya korban di sini. Tidak hanya paku dan belati, bahkan dari lutut papa mengalir nanah yang berbau amis dan anyir. Baru kali ini aku melihat papa selemah ini. Biasanya, kalau ada hal yang aneh, papa tidak pernah sampai seperti ini. Selalu bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi siapa yang sudah berbuat serendah ini? Setelah papa, giliran mama yang tidak kalah mengagetkan. Keluar ular kecil dari kemaluan mamaku. Dan lagi-lagi, aku yang harus mengeluarkannya. Papa dan mamaku diobati kurang lebih 3 kali, hingga kemudian 41 hari dinyatakan sembuh. Tapi itu semua tidak berakhir begitu saja, karena ternyata akulah yang harus menjadi ganti kedua orang tuaku. Jangan kalian bayangkan aku mengeluarkan benda-benda aneh dari tubuhku. Alhamdulillah, sampai detik ini, dan semoga jangan pernah, aku mengeluarkan benda aneh. Aku hanya bermimpi bahwa keluargaku dijahatin, dan paginya setelah bermimpi, pasti aku akan buang hajat, alias buang air besar, dan berlaku sampai sekarang. Jika ada yang gak beres, pastinya aku buang air besar. Setelah 41 hari
pasca kesembuhan kedua orang tuaku, tidak lama kemudian Pak Deros meninggal dunia. Dan dari tubuhnya ditemukan benda-benda yang sama persis yang berhasil dikeluarkan dari tubuh papa dan mamaku. 7 tahun kemudian, setelah kelulusanku dan aku diterima di fakultas terfavorit, kenyataan kembali menghantamku karena Eyang Putri memilih tinggal bersamaku di rumah. Aku tidak bisa membayangkan. Haru tinggal satu atap dengan nenek sihir. Setelah 7 tahun aku tenang, aku bisa ceria. Enggak ada angin, enggak ada hujan. Aku harus dihantam kenyataan bahwa aku harus tinggal bersama Eyang Putri. Kabarnya, Eyang diusir oleh Tante Hana. Seluruh barang Eyang dibuang di halaman rumah, dan Eyang dianggap benalu. Dan sekarang, aku harus mengurus Eyang, walau dengan berat hati. Semua aku lakukan. Tapi, aku tidak menyesali ini sama sekali, karena sekarang aku sadar bahwa Eyang juga sayang denganku. Hari pertama datang ke kota Lumpia, diawali dengan sakitnya Eyang. Eyang terpukul karena anak kesayangannya mengusirnya dari rumahnya. Ditambah dengan kenyataan tidak ada yang mau mengurus Eyang selain aku, sang cucu pembawa sial. Mulai dari mengurus ketika di rumah, memanggilkan taksi, dan menggendong Eyang sampai ke dalam taksi, semua aku lakukan sendiri. Sesampainya di rumah sakit, aku juga menggendong Eyang dari taksi ke dalam ruangan UGD. Aku lalu mengurus administrasinya. Untung, uang beasiswa dari salah satu perusahaan rokok ternama sudah turun. Setidaknya, aku bisa membayar uang deposit untuk Eyang, agar Eyang bisa dipindahkan ke ruang ICU. Baru setelah selesai semuanya, aku mengabari mama dan papaku, karena mereka sedang berada di luar kota. Hari itu, aku harus menunggu Eyang sendirian. Lapar, haus, harus aku tahan. Karena uangku sudah aku pakai untuk deposit Eyang di ICU. Mungkin ada beberapa pengunjung yang melihatku, hingga mereka berbagi makanan denganku. Keesokan harinya, seluruh anak dan cucu Eyang datang, layaknya artis ibu kota, tapi tidak seorang pun yang melihatku. Sekedar bertanya kabar Eyang pun enggak. Bahkan ketika aku berusaha menyapa mereka, lagi-lagi aku yang disalahkan. Aku yang dimaki-maki di depan ruang ICU karena dianggap tidak becus dan lagi-lagi anak pembawa sial. Akhirnya, aku pun hanya bisa terdiam, keluar sejenak dari ruangan yang menyesakan itu. Aku harus apa? Apa aku salah membawa Eyang? Akhirnya, aku hanya bisa terduduk, memandang mereka dari kejauhan yang seolah-olah memamerkan makanan yang mereka bawa. Menawariku saja mereka tidak mau. Bahkan ketika orang bertanya, mereka menjawab seolah-olah mereka yang membawa Eyang ke RS. Aku tidak tahu, aku harus bersyukur atau harus malu. Kamu belum makan dari kemarin. Saya lihat kamu pontang-panting sendirian mengurus Eyang kamu. Orang tua kamu mana? Ini, saya beliin makan buat kamu. Dimakan ya. Ini juga minumnya, kata seorang suster dengan nada keras. Tak lama kemudian, beberapa penjenguk dari keluarga lain melakukan hal yang sama. Mereka memberiku makan dan minuman. Bahkan ada yang mau menggantikan cucunya denganku, karena melihat aku kemarin menggendong Eyang. Jangan tanyakan tatapan keluarga papaku. Tentunya mereka jijik melihatku, apalagi sepupuku yang bernama Rena terang-terangan menghinaku di hadapan banyak orang, dan disambut gelak tawa keluargaku. Aku memilih diam dan makan makanan yang orang-orang berikan padaku. Aku tidak mau ambil pusing dengan mereka. Toh orang-orang di rumah sakit ini tahu apa yang sudah aku lakukan untuk Eyang. Keluarga papaku menjadi sorotan, karena selain pembawaan mereka yang terlihat mentereng, ditambah perlakuan mereka yang berbanding terbalik. Bagaimana tidak, merek brand ternama sudah mereka tenteng di tahun ini. Tapi semua berbanding terbalik dengan bagaimana mereka mempermalukan aku. Tak lama kemudian, Eyang memanggil semuanya ke ICU, tapi hanya boleh satu persatu. Aku tidak akan masuk kecuali Eyang memanggilku. Dan benar saja, mereka keluar dengan muka masam karena ditolak Eyang. Eyang hanya memintaku masuk ke dalam ruangannya.
aku pun masuk menemani Eyang. Beliau meminta maaf dengan berurai air mata. Tangisan penyesalan Eyang untuk pertama kalinya. Aku pun meminta Eyang untuk mau menerima kedatangan mereka. Tapi lagi-lagi Eyang menolaknya. Bahkan Eyang tidak mau bertemu dengan cucu kesayangannya, anak tertua Tante Hana. Eyang hanya mau bertemu dengan mamaku. Tak lama, mama papaku datang. Aku mendengar suara cekcok dari luar. Ketika aku keluar dan menghampiri, papa menamparku karena menganggap akulah yang menyebabkan Eyang sakit. Karena aku kasih Eyang makan makanan sembarangan. Di detik papa menamparku, aku bersumpah bahwa tamparan papa yang disebabkan dari fitnah keji saudaranya akan berbalik menjadi kebencian papa terhadap mereka. Kita lihat saja apa yang akan Gusti Pangeran berikan kepada kalian semua, gumamku. Tak lama, papa masuk ke ruangan Eyang. Aku berpamitan ke mama karena aku mau ganti baju. Mama memintaku untuk tetap salim ke mereka. Dan iya, aku lakukan itu. Walau tidak berbalas dan diacuhkan, setidaknya aku sudah menuruti mama. Tatapan sinis dari mereka semua seolah-olah ingin menelanku. Tapi apa salahku kalau Eyang tidak mau bertemu mereka? Toh mereka sendiri yang mengusir Eyang. Sesampainya di rumah, aku merebahkan badanku dan asanya remuk redam. Semalaman tidur di lantai rumah sakit beralaskan kardus. Untung ngetolong ada jaket. Kalau enggak kebayang seremuk apa badan ini. Baru saja aku akan memejamkan mata, aku melihat gawaiku menyala. Ternyata mama menelpon dan meminta aku untuk sesegera mungkin ke rumah sakit. Tak lama kemudian, aku pun bergegas untuk bersiap-siap ke rumah sakit. Aku pun tiba di rumah sakit, tapi aku hanya melihat drama. Mereka masih saja menyalahkan kedua orang tuaku yang membiarkan Eyang tinggal bersamaku hingga Eyang jatuh sakit dan koma. Tapi nyatanya mereka tidak sadar juga. Untung Eyang koma. Setidaknya Eyang tidak harus mendengar drama mereka. Jika kalian yang tidak percaya kisah Malin Kundang itu ada, aku beritahu kepada kalian, Malin Kundang itu nyata adanya. Dan anak kandung tega dengan ibu kandung pun ada. 1 bulan kemudian, Eyang pun sembuh dan memilih tinggal denganku karena anak-anaknya tidak ada satupun yang mau mengurus Eyang. Ya sudahlah, aku anggap ini sebagai buktiku untuk Eyang, agar Eyang bisa menganggapku cucunya. Tapi ternyata dugaanku salah. Eyang bahkan tidak segan merendahkanku dan mamaku. Mulai dari pembantu, satpam komplek, hingga hampir seluruh orang di komplek tahu keadaan rumah seperti apa. Bahkan Eyang pun terang-terangan mengaku lebih sayang kepada pembantunya daripada aku yang cucunya. Yang bisa kulakukan hanya menangis dan bersimpuh di setiap gelaran sajadahku, memohon agar Eyang dibukakan hatinya. Jika tidak untukku, setidaknya untuk mamaku. Tapi anehnya, walau Eyang membenciku, tiap pagi Eyang selalu membelikan jajanan pasar untuk sarapanku atau bekalku kuliah. Dan malamnya, beliau tidak akan mau masuk ke kamarnya sebelum aku pulang dan makan malam. Dan itu berlangsung setiap hari hingga sebelum Eyang meninggal. Sedangkan urusan buang hajat pun aku masih membersihkan dan memandikan Eyang setiap paginya. Memotong rambut, memotong kuku, semua masih aku lakukan karena aku tidak ingin Eyang semakin menyakiti mamaku. Semua berjalan normal hingga pada puncaknya serangan bertubi-tubi datang lagi, dan kali ini memakan banyak korban di luar keluarga. Aku masih ingat betul malam itu, malam di mana suasana rumah terasa sesak. Tepat 41 hari sebelum Eyang meninggal, aku mengambil gawaiku, menelpon mama, memberitahu kondisi rumah yang aku tempati bersama Eyang sudah tidak nyaman, bahkan seperti mau gempa. Hingga pendeta di samping rumahku pun bertanya, ada apa dengan kondisi rumahku? Tak lama kemudian, pendeta pun berdoa dan mengajak kami ke rumahnya jika kami ketakutan.
Tapi Eyang menolak itu semua dengan alasan aku besok pagi kuliah. Sedangkan Eyang tahu betul bahwa besok adalah hari liburku. Aku tidak bisa tidur malam itu karena suasananya benar-benar mencekam. Suara erangan, cakaran, langkah kaki kuda, dan bau danur begitu menusuk hidungku. Jujur, aku pasrah malam itu karena aku benar-benar tidak sanggup lagi rasanya. Di tengah kepanikanku, aku mendengar orang membuka gerbang dan aku mendengar suara mama papaku. Ternyata mereka tidak sendiri. Malam itu, mereka membawa banyak santri dan juga ada Pak Sastro dan Habib Farhan. Hingga suara mobil Gus Malik terdengar. Malam itu, kami mengadakan pengajian. Gus Malik dan santrinya berkeliling rumah untuk mencari jika ada hal yang mencurigakan yang ditanam. Dan benar saja, satu persatu benda aneh muncul. Jika biasanya pocong dan segala perintilannya yang ditanam, kali ini untuk pertama kalinya aku melihat makam bayi. Entah bayi siapa yang ditumbalkan demi hancurnya keluarga ini. Seolah hal itu tidak kalah mengerikan. Di setiap sudut rumah ditemukan kepala kerbau yang bertuliskan masing-masing nama keluargaku. Tapi yang membuatku heran, kenapa namaku ditulis di 2 kepala kerbau sekaligus? Aku mendengar bahwa selain kedua orang tuaku, ternyata mereka paling menginginkan kematianku. Kalau dipikir-pikir aneh juga, kenapa harus aku? Dan di saat itu juga, untuk pertama kalinya, aku dibersihkan. Tapi dengan polosnya aku bilang ke mama, "Mah, aku mules deh. Boleh nggak ke kamar mandi?" Tanyaku. "Iya, silahkan. Keluarin aja semuanya. Jangan tanggung-tanggung," kata Pak Sastro. Aku pun berlari ke kamar mandi secepat kilat. Dan aku masih mendengar bahwa mereka membicarakan tentang aku. Bahwa memang nantinya aku akan seperti itu jika dibersihkan. Lalu ketika aku sedang kusyuk, aku mendengar suara teriakan yang ternyata salah satu santri Gus Malik muntah darah hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Yang naasnya, ia harus meregang nyawanya di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Malam itu, 3 santri meregang nyawanya. Kembali berpulang ke rumah terakhirnya, aku sempat berpikir, ini santet atau apa? Kenapa semengerikan ini? Dan kenapa harus ada yang meninggal? Kami menyudahi malam itu karena kami semua harus pulang ke rumah orang tuaku. Tapi Eyang bersikeras untuk pulang ke rumah budeku. Ingin aku mengumpat, tapi apa daya, aku kalah suara. Akhirnya, kami semua berangkat ke sana. Tapi nyatanya, di sana pun terjadi hal yang sama. Peperangan gaib tak terelakkan. Tapi kali ini, untuk sesaat kemenangan ada di pihak kami. Hanya sesaat, karena ternyata keesokan harinya kami harus kembali ke rumah bude untuk menyelesaikan ini semuanya. Kami juga harus pulang untuk memakamkan bayi-bayi yang kami temukan. Aku tidak bisa membayangkan karma apa yang akan ditanggung pengirimnya bayi yang tidak berdosa harus ikut serta seperti ini. Aku benar-benar syok, hancur, dan trauma malam itu. Kengerian yang dihadapkan padaku. Sesampainya di rumahku, aku langsung tertidur karena mata ini tak sanggup lagi menahan kantukku. Dan ternyata di dalam tidurku, aku memberitahu letak semua barang kiriman beserta lokasinya. Dan semua yang aku tunjuk mengeluarkan benda-benda tidak masuk akal. Mulai rambut orang mati, patok kuburan perawan yang meninggal Selasa Kliwon, bangkai cemani yang ditusuk pas di leher, beserta belatinya, dan masih banyak lagi. Semua berhasil dikeluarkan malam itu, tanpa terkecuali. Tidak ada satupun barang yang tersisa dan tertinggal. Hingga keesokan harinya, pembersihan di rumah dan di badan bude dimulai. Malam pertama, tidak terjadi apa-apa hingga malam ke-7. Di malam ke-7, merupakan malam puncak dari serangan teror yang telah terjadi. Malam ini merupakan malam ke-7 pembersihan rumah bude. Santri
Dan entah apa lagi, aku tak tahu, karena Mama hanya menyuruhku untuk tidak ikut campur. Semua diawali setelah selesai sholat Isya berjamaah, dilanjut dengan tawasul, dan kemudian dilakukan pembersihan. Suara ledakan tidak terhenti, satu persatu muntah darah. Lantai keramik pun pecah satu persatu. Tiba-tiba dari langit jatuh ongkokan bayi yang membuat kami semua terkejut. Bahkan air di dalam bak mandi bergejolak. Hingga pukul 12 malam terdengar teriakan dari luar. Ternyata salah satu santri ada yang sedang bergelut dengan mautnya. Kemudian aku mendengar suara gending Jawa diiringi aroma cendana dan kantil. Aku tahu bahwa Pak Sastro sepertinya kepayahan dan meminta bala bantuan. Pak Sastro ini, menurut cerita, merupakan salah satu anak yang diinyangi secara langsung oleh Kanjeng Ibu. Tidak hanya itu, aku juga mencium bau lain, bau yang susah digambarkan. Tapi biasanya, hanya keturunan yang dipilih oleh beliau yang bisa menciumnya. Bahkan yang bisa membedakan antara beliau dengan yang kawi. Aku melihat Pak Sastro kemudian bersilah. Entah apa yang dinegosiasikan beliau. Yang jelas, ketika Pak Sastro duduk, suasananya sangat hening. Bahkan angin pun enggan berhembus. Tak lama kemudian, atap rumah Bude runtuh seketika dan disertai angin kencang. Samar-samar aku mendengar suara langkah harimau dan aumannya. Setelahnya, Pak Sastro terbangun, tapi beliau shock melihat mayat para santri sudah bergelimpangan. Aku hitung nyaris separuh dari santri yang datang. Kembali ke rumahnya, hanya tinggal jasadnya saja. Pak Sastro menyampaikan segala sesuatu, bahkan tentang syarat yang harus dipenuhi. Tapi nyatanya, sebelum 3 hari kepulangan Eyang, Pak Sastro pulang terlebih dahulu. Ingin rasanya aku mengumpat budeku. Sudah ditolong, tapi tidak tahu diri. Ketegangan antara papaku dan Bude nampaknya nyata. Bahkan mereka tidak bertegur sapa hingga sekarang. Bukan hanya karena meninggalnya Pak Sastro, tapi ada alasan lain yang membuat papaku menjauhi Bude. Entah kenapa, malam ini nampak berbeda. Tidak biasanya Eyang mencariku. Tidak biasanya Eyang memelukku dengan erat. Dan tidak biasanya Eyang meminta maaf kepada Mama. Bahkan memujiku di depan banyak orang yang berkata bahwa di antara cucunya yang lain, akulah yang paling mau mengurus beliau. Bahwa aku adalah cucu kesayangannya. Jujur, aku senang dan terharu karena akhirnya Eyang melihatku. Dan yang lebih mencengangkan, seluruh peralatan catering dan perhiasan Eyang diberikan kepadaku. Malam itu, aku melihat wajah mereka semua, termasuk juga sepupuku, menahan amarahnya. Mereka marah karena ternyata semuanya buatku. Warisan yang tidak aku sentuh sama sekali hingga detik ini, karena aku hanya membawa kaca pengilon Eyang. Jujur, malam itu, jauh dalam hati kecilku, aku tahu bahwa ini adalah saat terakhir Eyang, dan aku masih ingin memeluk Eyang lebih lama lagi. Walau Eyang seperti itu padaku, tapi Eyanglah yang mengajarkan aku untuk menjadi perempuan yang mandiri. Aku masih ingin berlama-lama dengan Eyang. Ia adalah orang pertama yang tahu bahwa aku punya pacar. Eyang adalah orang yang mengajarkanku memanggang kue zaman Belanda dulu. Eyang pula yang mengajarkanku berdandan. Dan dari sinilah aku belajar banyak hal. Keesokan harinya, tepat pukul 9 pagi, Eyang memanggilku ke kamarnya. Ia meminta aku memandikannya, memotong rambut dan kukunya. Dan setelah aku lakukan itu semua, Eyang memintaku membantunya untuk mengambil air wudhu. Lalu setelahnya, Eyang memintaku untuk menuntunnya. Aku lakukan semua permintaannya. Bahkan permintaan beliau untuk tidak menangis pun aku lakukan. Tak lama setelahnya, Eyang pun meninggal. Sesuai keinginannya, beliau pergi dalam pelukanku. Aku melihat semua orang menangisi kepergian Eyang. Tapi entah mengapa, aku justru merasa
bahwa mereka semua sedang menari bahagia. Malam itu, Eyang terlihat sangat cantik. Di situ hanya ada aku dan Mama yang menemani Eyang. Karena mereka sibuk bergosip dan sibuk terlelap dalam tidurnya. Aku kasihan melihat Eyang. Bahkan ketika dia tiada, tidak ada satupun anaknya yang menunggui jasadnya. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan sepupuku ada yang sibuk dengan lintingannya. Ingin rasanya aku protes, tapi Mama mengingatkanku bahwa nanti ini akan menjadi karma baikku. Aku kira santet ini akan berhenti mengejar Eyang, tapi aku salah. Ternyata santet ini masih mengejar Eyang, bahkan hingga ke liang lahatnya. Ketika keranda Eyang akan diangkat, ternyata di bawah kerandanya ada ular melingkar. Dan ketika berhasil diangkat, keranda itu berat dan bergoyang seperti ada yang sedang menaikinya. Ternyata banyak yang melihat bahwa ada sejenis buto ijo yang menggoyangkan keranda Eyang. Hingga akhirnya, aku dan Mama dipanggil oleh Kiai. Aku dan Mama harus memaafkan Eyang biar almarhumah tenang. Benar saja, setelah aku dan Mama menyentuh kerandanya dan berucap bahwa kami sudah memaafkan Eyang, kerandanya terasa ringan. Hari itu gerimis mengantarkan Eyang ke peristirahatannya yang terakhir. 40 hari setelah kepergian Eyang, tanteku pun menyusul Eyang. Ketika acara pengajian 40 hari, sekaligus upacara penghormatan terakhir untuk tanteku, aku melihat banyak teman papa yang hadir. Bahkan, aku juga melihat rombongan Mbah Wongso juga hadir. Aku menghampiri Mbah Wongso, dan entah mengapa, selesai aku mencium punggung tangannya, aku menangis sejadi-jadinya. Akhirnya, tangisku pun pecah. Malam itu, kesedihanku, kepahitanku, semua pecah dan larut dalam isak tangisku. Aku meraung sejadi-jadinya, hingga kemudian seseorang memelukku dan memintaku untuk mengeluarkan semua tangisku. Santet sanak kadang ini masih memakan korban hingga sekarang, hanya saja menjadi halus karena drama dari masing-masing keluarga, serta selalu kematian beruntun. Yang terakhir bulan April lalu, salah satu bude meninggal karena COVID dan entah siapa lagi nantinya. Karena yang tersisa hanya mereka yang penuh dengan kedengkian. Mungkin memang benar bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan bagi mereka yang jahat untuk bertaubat. Semakin lama mereka pulang, tandanya Tuhan akan semakin membuat mereka terlena. Dan korbannya yang termuda adalah anak dari sepupuku yang berusia 5 tahun meninggal tidak wajar. Sempat diautopsi dan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Walau dari seluruh lubangnya keluar nanah dan darah, sama seperti kakeknya Pak Dedarso. Jika kalian bertanya, apa tidak menimpa keluargaku? Tentu saja menimpa keluargaku. Tapi entah kenapa, selalu kembali ke pengirimnya. Dan sampai detik ini, aku masih tidak mengerti apa motif mereka menghancurkan terah ini. Jika karena warisan, mereka mengambil semua hakku, aku hanya mengambil kaca pengilon Eyang. Yang lainnya, tidak ada yang aku ambil hingga sekarang. Jika karena sakit hati, harusnya aku dan mamaku yang melakukannya. Tapi kami tidak melakukan itu. Entah apa motifnya, hanya mereka dan Tuhannya yang tahu. Jadi buat kalian, apapun yang kalian lakukan, niat baik sekalipun, terkadang bisa membuat orang membenci kita. Serta jangan lelah berbuat baik kepada siapapun. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.